Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tolong kecilkan sedikit. Lagi, kecilkan lagi sedikit. Ya, pagi hari ini saya ajak kita melihat satu tema. Baca, 1, 2, 3, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan kita datang masuk ke dalam gereja kemudian kita ketakutan. Tahu-tahu Tuhan ada di pojok mana, kemudian saya salah bertingkah, saya salah ngomong, saya salah, kemudian Tuhan seakan-akan Tuhan yang pegang pentungan. Bukan itu. Bukan juga sama dengan kita mau melanggar, kita lihat ada polisi atau tidak, dan kita takut dengan polisi. Takut akan Tuhan artinya sangat menghormati dan menghargai Tuhan, dan dengan rela hati taat. Ada kalanya kita kan taatnya karena terpaksa. Ada banyak kali kita taat terpaksa, takut tidak diberkati. Takut nanti kalau melanggar saya sakit tidak ditolong oleh Tuhan. Takut usaha saya tidak diberkati. Ada kalanya kita taat seperti itu. Itu belum sampai kepada ketaatan yang rela. Tapi takut akan Tuhan membuat kita menjadi orang yang sangat menghormati Tuhan. Ketika kita ibadah seperti ini, kita hormati Tuhan, menghormati hadirat atau kehadiran Tuhan, kemudian menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, dan kemudian kita menjadi orang yang rela hati untuk taat, rela hati untuk taati perintah dan ketetapan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Itu pengertian sederhana. Nah, takut akan Tuhan, kita lihat ayatnya. Agak kecil, tapi boleh ikut baca bersama-sama dengan saya. Mazmur 112 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Itu dia. Nah, ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Kalau berkat senang kita dengarnya. Tapi ini janji Tuhan. Janji Tuhan. Nah, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, sangat suka kepada segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Ada penjelasan lain dikatakan anak cucunya sanggup hidup dalam segala keadaan di dunia ini. Luar biasa ya, mampu hidup dalam segala keadaan. Artinya terus eksis dalam keadaan apapun juga. Ini yang luar biasa. Angkatan orang benar akan diberkati. Ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Saudara dan saya mau jadi orang yang takut akan Tuhan? Iya, karena ada janji berkat kan? Bukan cuma itu, bukan cuma karena janji berkat. Lebih dari itu. Nah, kita lihat janji Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Janjinya kita sudah baca tadi. Yang pertama, janji Tuhan apa? Berbahagia. Saudara mau berbahagia atau berbahaya? Kita mau berbahagia. Berbahagia itu bukan karena kelimpahan harta semata-mata. Walaupun kelimpahan harta itu juga mendatangkan kebahagiaan, ya kan? Kalau kekurangan harta, bukan kekurangan, tidak ada harta, malah ngutang,
itu mendatangkan tidak bahagia. Tetapi bukan semata-mata itu, tetapi janji Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan, dia berbahagia. Orang yang takut akan Tuhan, dia berbahagia. Nah, kemudian dalam ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, tadi saya singgung, angkatan orang benar akan diberkati. Rupanya, dia berbahagia karena dia alami berkat Tuhan. Ada ayat dalam kitab Amsal katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, kerja keras itu tidak dapat menambahinya. Kerja keras wajib, tetapi cuma karena kerja keras kita tidak mampu alami keberkatan. Keberkatan itu memang sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Biar kita kerja dari 25 jam satu hari, 25 jam itu berarti tidak pernah tidur. Nah, 24 jam saja sudah habis. Biar kita kerja 24 jam satu hari, kerja keras. Kalau Tuhan hambat berkatnya, tidak ada hasil. Kalau saja Tuhan hambat, di dalam perjanjian lama, berkali-kali Tuhan bilang ke orang Israel, biar kalian kerja keras, kamu bawa pulang, dan aku hembus, tidak ada hasil. Aku tutup langit dan hujan tidak turun. Karena mereka bersikap tidak takut akan Tuhan. Kerja keras sambil tidak takut sama Tuhan. Kita alami kesia-siaan. Kecewa lihat. Tabur banyak, bawa pulang sedikit. Tabur banyak, hendak menuai. Ini mengerikan. Tapi orang yang takut akan Tuhan ada janji berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Karena rupanya Tuhan berkati dia. Amin. Bertekad di hati, saya mau hidup takut akan Tuhan. Hormati Tuhan. Menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, menghargai firman-Nya. Dan dengan rela hati tunduk. Rela hati tunduk. Hari-hari ini kita lihat pemberontakan terhadap firman Tuhan. Apalagi saudara dikenyangkan, bukan cuma dikenyangkan, sampai muak, diisi dengan macam-macam yang ada di media sosial, Facebook lah, WA lah, YouTube lah. Kita lihat banyak macam-macam ajaran. Kita mau lakukan ini, sana bilang enggak. Lakukan ini, sana bilang enggak. Mulai kita bingung. Memang setan bikin begitu. Semua pakai ayat. Semua pakai nama Tuhan. Bingung kita. Saudara, jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan sederhana saja. Seringkali kita terlalu, oh iya rupanya, nggak usah. Oh rupanya, akhirnya kita mulai terbawa. Oh rupanya bikin dosa tapi tetap jadi anak Tuhan, tetap jadi ke gereja, tetap percaya Yesus, tetap masuk surga. Ada ayatnya mereka kasih. Kenapa saya mulai menyimpang? Takut akan Tuhan. Janji yang berikut adalah diberkati. Kemudian kita lihat ayat yang ketiga. Janji bagi yang takut akan Tuhan, harta dan kekayaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan kemakmuran dan kekayaan ada dalam rumahnya. Saudara mau harta dan kekayaan, kemakmuran dan kekayaan ada di rumah saudara? Kekayaan tidak selalu berarti harta, kumpulan harta yang banyak. Ada yang saya baca dan saudara seringkali lihat, mungkin orang tulis begini. Katanya, kekayaan seseorang bukan tergantung dari apa yang dia miliki, tetapi apa yang dapat dia lakukan buat banyak orang. Saudara lakukan buat banyak orang, saudara lakukan buat pekerjaan Tuhan, kita terbuka untuk murah hati, itu kekayaan di dalam rumah hidup kita, dalam rumah kita.
Tiap kali orang lewat rumah saudara, dibilang, orang ini murah hati, kaya kita. Padahal tidak terlalu banyak punya, ada juga tabungan yang tidak usah dibilang berapa. Orang lihat murah hati. Saya tidak usah cerita contoh, karena kita direkam untuk menghemat waktu. Tetapi saudara, di dalam katanya begini, harta dan kekayaan atau kemakmuran dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kebajikan saudara dan saya, kalau orang yang takut akan Tuhan, rupanya kebajikannya itu kumpulan perbuatan baik. Itu tetap selama-lamanya, tidak berubah. Waktu ikut Tuhan belum diberkati, masih ngontrak, masih cekeran, jalan kaki, setia. Waktu mulai diberkati, setia. Waktu makin diberkati, setia. Waktu sangat diberkati, setia. Itu namanya kebajikannya tetap untuk selamanya sampai dia mati. Itu orang yang takut akan Tuhan. Kebajikannya atau kumpulan kebaikannya itu terus terjadi. Banyak kali kan kita tawar hati toh, 1 tahun lalu, 10 tahun lalu kita begitu bersemangat, begitu murah hati. Lama-lama mulai ngitung, hitung, timbang, mulai bimbang, lama-lama ndak jadi berbuat. Akhirnya ndak berbuat apa-apa. Itu sebabnya banyak orang nyasar dari nasarnya. Nasarnya nyasar, hendak ditepati. Karena apa? Bimbang. Dia mulai pertimbangkan, timbang, kemudian dia jadi bimbang dan nasarnya dia batal. Jadilah dia orang yang tidak takut akan Tuhan. Saya ngeri mikir nasar itu, ini soal kebajikan. Ada ayat dalam kitab Pengkhotbah kalau tidak salah. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada engkau bernasar dan tidak menepatinya. Apakah, Tuhan bilang begini, apakah aku harus merusak pekerjaan tanganmu? Jadi ini peringatan buat kita. Saudara, mengerikan, jangan sampai kita alami tangan Tuhan yang rusak pekerjaan kita. Atau Tuhan buka pagar pelindung untuk pekerjaan kita. Sampai setan bebas untuk hancurkan. Untuk rusak. Ini mengerikan. Kita mau pelihara sikap hidup yang takut akan Tuhan. Kebajikan terus ada di dalam rumah kita. Amin. Perbuatan baik tidak berhenti. Perbuatan baik sampai selamanya ada dalam hidup kita. Nah, Mazmur 25 ayat yang ke-12 ini masih bicara soal keadaan atau akibat upah bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12, baca sama-sama 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Siapa? Bilang saya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Dan saya. Begitu. Terus siapa dia? Orang bagaimana dia? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Saudara, saya mau tanya, kalau kita sedang mengharapkan satu jalan hidup kita, entah jalan usaha, jalan cita-cita, jalan usaha atau jalan cita-cita, yang lebih pas tunjukkan siapa? Kita, orang tua, pengusaha sukses,
atau Tuhan? Tidak mungkin ada yang jawab nomor 1, 2, dan 3. Paling Tuhan. Pasti. Tapi dalam praktek, sebenarnya kita lebih suka bikin keputusan sendiri. Karena mau tunggu jawaban Tuhan, kita kurang sabar. Karena kita memang kebanyakan kita itu ke susu. Bahasa Jawa itu ke susu. Bahaya kalau Bapak Aris yang sebut itu. Kepadanya Tuhan tunjuk jalan yang harus dia pilih. Kalau Tuhan yang pilihkan jalan buat kita, itu baik atau terbaik? Terbaik. Jadi jangan pilih jalan sendiri. Ada nyanyian, katakan, nyanyian tua sekali. Sudah tidak pernah saudara dengar. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Berarti dia ingin Tuhan yang pimpin dia di jalannya Tuhan. Kalau kita sekarang nyanyinya lain. Aku bisa jalan sendiri, Tuhan tolong minggirlah. Suruh Tuhan minggir. Itu nyanyian saya baru karang di sini. Nggak ada. Kepadanya Tuhan tunjuk jalan yang harus dia pilih. Saudara masih ingat Mazmur 23? Daud bilang, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak takut. Dia menuntun aku di jalannya yang benar oleh karena namanya. Wih. Daud orang yang hidup takut akan Tuhan. Daud bersaksi, dia tuntun, Allah tuntun dia, Tuhan tuntun dia di jalan yang benar. Tuhan tuntun di jalan yang benar. Di jalan yang benar, di sanalah jalan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya banyak kali berikan contoh begini. Kalau Tuhan punya jalan ini gang ini, di jalan inilah Tuhan turunkan berkat. Kemudian kita jalan di jalan ini, kita tunggu-tunggu, kok enggak turun-turun berkatnya? Tuhan bilang, bergeser. Jalan itu yang aku tunjuk, sama juga dengan jalan keselamatan. Tuhan tunjuk jalan ini. Allah yang pencipta langit dan bumi, yang ingin urus manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dia bilang ini jalan yang aku berikan ini, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ini jalannya. Orang bikin jalan sendiri. Itu sebabnya banyak agama dan banyak keyakinan. Di kalangan Kristen pun sudah macam-macam keyakinan, sampai ada yang saya sebut tadi. Berdosa terus, yang penting sudah percaya Tuhan Yesus dan masih setia datang duduk di ibadah. Berdosa terus tetap masuk surga. Ini ajaran yang disukai oleh banyak orang. Mengerikan itu. Nah, Tuhan tunjuk jalan yang harus dipilih. Jadi kita jalan di jalannya Tuhan, di sana ada berkat. Di sana ada kebahagiaan. Amin. Walaupun di jalan itu ada juga sukarnya. Tetapi kesukaran itu tetap kesukaran yang membawa kita kepada kebahagiaan. Amin. Apa artinya itu? Sukar tapi bahagia. Ayat yang ke-13, Mazmur 25. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Bukan bahagia 1 minggu ini, kemudian 3 minggu di 1 bulan itu dia hidup bahaya. Tuhan mau saudara dan saya bahagia, menetap dalam kebahagiaan. Amin. Kalau orang takut akan Tuhan, dia menetap. Bahagianya itu menetap.
uangnya masih banyak. Nah, katanya kan hari saudara gajian tanggal 31 atau pokoknya tanggal 1 sampai tanggal 7, katanya apa? Hitung berkatmu satu-satu. Kemudian 7 sampai berikutnya mulai apa nyanyiannya berubah jadi apa? Pasti saudara pernah baca itu ya. Orang bikin lucu-lucu. Tapi saya pikir itu ada benarnya juga. Nah, katanya minggu terakhir dia datang ke gereja, kemudian dia nyanyi persembahan kami sedikit sekali. Sorry, bukan saya nyindir persembahan saudara, bukan. Ini saya cuma kutip cerita nakal di YouTube. Dia ke gereja katanya itu tanggal minggu terakhir, kira-kira tanggal 20, mungkin seperti nanti minggu depan. Tanggal 20, kira-kira 20 sampai 20 sampai 30 sebelum gajian. Dia ke gereja, dia sambil meneteskan air mata, persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Kenapa saya belok ke sana? Menetap dalam kebahagiaan. Biar sudah tidak punya uang masih bahagia. Masih bahagia. Kenapa? Pengharapan kita ke Tuhan. Karena kita tahu dalam hidup takut akan Tuhan, kita suka taati perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi kita bilang, Tuhan saya sudah nurut, Engkau tuntun saya di jalan sampai saya alami di jalan ini saya kekurangan, saya tidak takut. Amin. Ada bahasa keren kan? Siapa takut? Jadi sekali-sekali waktu sudah tidak ada yang di tabungan, sudah tidak ada yang di rumah, siapa takut? Waktu tidak ada beras di tempat beras, siapa takut? Kecuali ada yang memang di rumah tidak pernah sedia beras. Menetap dalam kebahagiaan. Hampir saya mulai menyimpang. Dan baca, anak cucunya akan mewarisi bumi. Bumi sepertinya jadi warisan buat anak cucu. Itu artinya apa? Dimanapun anak cucu kita pergi, dia sepertinya dia memiliki warisan di sana. Amin. Dia pergi ke Australia, dia ada warisan di sana. Dia pergi, dulu Bapak Chong Fei ke Australia. Mau pergi dari Panarukan Situbondo, mau ke Surabaya, mau ke Malang, mau ke mana. Sampai di sana, nggak terlalu lama, dia seperti sudah punya warisan di sana. Jadilah orang tua yang takut akan Tuhan, supaya anak cucu kita mewarisi bumi. Mau dia pergi ke Kutub Utara kalau memang ada yang diperlukan, mau siapa yang mau tinggal di sana. Tapi kalau dia jadi seorang surveyor, bayarannya banyak. Sepertinya dia punya itu Kutub Utara. Anak cucu, hati-hati ya. Jadi orang tua bertekad untuk bertahan hidup takut akan Tuhan. Karena efeknya ke anak cucu. Anak cucu mulai dengar ini, Iren. Itu. Jadi kalau anak lihat orang tua mulai nyimpang, jangan segan untuk ingatkan. Asal menyimpang sungguhan. Jangan karena tidak cocok dengan pendapat kita terus kita bilang ini orang tua Sudah. Tapi bahaya loh. Orang tua yang berhenti takut akan Tuhan atau tidak mau takut akan Tuhan, efeknya ke anak cucu. Saudara masih ingat yang seringkali saya singgung, Gehazi? Dia tidak takut akan Tuhan, dia berdusta, dustanya double. Dusta ke Naaman, ambil harta. Dusta ke Elisa,
Kemana nak? Kemana Gehazi? Hendak kemana-mana. Padahal dia sudah simpan harta. Nabi Elisa bilang, harta Naaman yang kamu terima, kamu bisa pakai buat beli banyak kambing, domba, lembu, ladang, pembantu banyak. Tapi kusta Naaman akan melekat kepadamu turun-temurun sampai ke anak cucu. Hati-hati orang tua. Tabur hari ini walaupun kadang-kadang tidak enak, agak sukar. Supaya anak cucu, jangan sampai kita umur panjang, lihat penderitaan anak cucu, sakit hati kita. Orang yang berhenti takut akan Tuhan banyak, mulai dari anggota gereja, sampai pendeta, sampai pimpinan gereja, sampai pemimpin-pemimpin banyak di bangsa ini, di daerah, di kecamatan, sampai di negara. Orang takut akan Tuhan itu merosot. Saya pernah tulis di Facebook, sikap takut akan Tuhan sangat merosot ketika menjelang pemilihan. Baik pemilihan pimpinan daerah, pimpinan negara, atau pimpinan gereja. Main semua. Mudah-mudahan mereka dengar nih. Di-upload cepat-cepat sebentar. Betul. Takut akan Tuhan merosot. Semoga pagi hari ini kita, kalau mulai berkurang kita punya takut akan Tuhan, kita kembali. Tuhan, saya mau kembali belajar hidup, menghargai, menghormati Engkau, dan dengan rela hati mentaati akan segala perintah dan ketetapan. Begitu. Nah, yang kedua, kalau orang takut akan Tuhan, sikap hidup dari orang yang takut akan Tuhan, kita lihat yang ini dia. Ayub 1 ayat 8, baca lebih dulu kita lihat. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, ada iblis datang, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian. Ini ada 4, tapi yang lebih dulu saleh. Demikian saleh, kemudian jujur, dan kemudian takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kalau saudara baca di dalam kitab Ayub itu, saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Rupanya kunci dari kehidupan Ayub yang saleh, jujur, menjauhi kejahatan, kuncinya rupanya takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, Ayub hidup saleh. Saleh itu taat, suci, dan sungguh-sungguh jalankan ibadah. Nah, saudara dan saya pagi ini kita beribadah dalam keadaan taat, suci, dan sungguh-sungguh. Apakah begitu? Apakah kita datang ibadah ini tenaga yang tinggal sisa-sisa karena malam minggu kita pakai sampai jam 2, entah untuk apa? Kalau karena sesuatu atau karena berdoa, silakan. Tapi kalau malam minggu kita pakai habis-habisan, sudah kerja sampai sore, kemudian malam minggu kita masih bikin macam-macam sampai jam 2, tidurnya sebentar, bangun, kemudian datang dan ibadah, hendak konsentrasi. Saudara lihat saya yang berdoa, saya yang sudah cukup besar begini, saudara lihat tinggal seperti kelingking. Saya waktu sekolah, waktu di SMP, kalau jam 12 siang sudah guru matematika, saya lihat guru matematika itu seperti korek api. Bilang, oh sudah. Jadi saya sudah tidak tahu rumus apa yang saya tulis di buku. Bayangkan itu. Dia gambar segitiga sama kaki, saya gambar segitiga siku-siku. Kalau saudara hendak bina hidup takut akan Tuhan, maka kita jadi orang yang tidak saleh. Saleh, taat, suci, dan sungguh-sungguh jalankan ibadah. Itu di kamus ditulis begitu. Nah, jujur, menjauhi kejahatan. Kita lihat itu.
Ini dia, saleh. Taat, suci, dan sungguh-sungguh jalankan ibadah. Mazmur 19 ayat 10, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi kalau takut akan Tuhan itu katanya suci. Di dalam suci itu ada saleh. Dalam saleh itu ada suci. Bukan saleh, soleh namanya orang. Tetapi sifat, sikap. Kalau kita takut akan Tuhan, kita menjadi orang yang saleh. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, taat dalam ibadah, taat dan suci dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Jadi firman Tuhan bilang, latihlah dirimu beribadah. Latih diri. Latih supaya kita beribadah dengan benar. Itu. Kalau kita mau jadi orang yang takut akan Tuhan. Kita mau belajar kita berjuang untuk jadi orang yang takut akan Tuhan. Maka yang pertama kita lihat nih, kita punya sifat, punya sifat saleh, taat, suci, dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, menjalankan hidup yang sesuai dengan firman. Yang kedua, jujur. Ngomong dalam hati. Hai Alfon, apakah engkau hidup jujur? Saya tidak tanya siapa yang jujur, tidak usah angkat tangan. Atau siapa yang tidak jujur, suruh angkat tangan. Tidak. Berkali-kali saya bilang begini. Kita bisa bilang jujur. Kita bisa bilang begini. Tuhan yang tahu apa yang saya ucapkan ini, atau bikin perjanjian apa, perjanjian jual beli dan perjanjian apa segala macam. Saya bicara jujur loh. Tuhan dengar, setan dengar, orang dengar. Berani? Berani ngomong begitu? Saya berkali-kali, begitu saya sampaikan sesuatu, orang bantah. Saya bilang, yang saya ucapkan ini, saya pertanggungjawabkan. Dan saya percaya Tuhan sedang dengar, setan dengar, dan banyak orang dengar. Itu orang jujur. Kalau kita mulai, itulah soalnya. Kalau soalnya sudah berapa kali, itu sudah tidak jujur. Kadang-kadang orang kira kita bego-bego aja dengar ya. Sudah, oh enak jujur nih. Apalagi sudah soalnya. Tetapi maksudnya terus putar-putar itu. Jujur. Lurus hati. Lurus hati. Ngomong sama dengan yang ada di sini dan sama dengan yang ada di tangan dan di kaki. Maksudnya pekerjaan tangan dan jalan hidup, cara hidup. Jujur, lurus hati, tidak berdusta. Ananias dan Safira berhenti takut akan Tuhan, kemudian dia rancang dusta. Om Petrus, ini persembahannya. Petrus bukan kesenangan. Kalau saya mungkin waktu itu masih senang lihat, wih, persembahannya Ananias, satu kebun dia jual, sebidang tanah dia jual, dia bawa semua katanya. Rupanya ada yang dia tahan, dia nasar tapi dia tahan sebagian, cuma tahan sebagian. Masih dia bawa tapi tahan sebagian, apalagi tidak jadi. Ananias, mantap dia punya langkah.
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dia datang bawa persembahan. Om Petrus, ini persembahan Nasar yang kami bilang, tanahnya sudah laku. Petrus bukan kesenangan terima persembahan. Mungkin Petrus tidak mau sentuh itu persembahan. Petrus bilang, mengapa kamu sepakat mendustai Roh Kudus, mendustai Allah? Berhenti Ananias jadi takut akan Tuhan, jadi tidak jujur. Wih, ngeri. Langsung pang, mati. Safira datang. Petrus bilang, Bu Safira, apa memang sekian jual tanah? Memang. Pasarannya memang sudah begitu sekarang, Om Petrus. Petrus bilang, kenapa kamu sepakat untuk tidak jujur? Hati-hati. Suami istri saling mengingatkan. Ketika mulai ada ketidakjujuran kita dengar pasangan kita, bilang. Kalau saudara mulai lihat ada ketidakjujuran di saya sebagai gembala, bilangin. Dan kalau saudara mulai tidak jujur terus saya bilangin, rela. Agak rela-rela ya. Direla-relakan. Jujur, tidak lurus hati, tidak berdusta, tidak curang. Ada banyak orang bikin perdagangan main timbangan. Curang. Itu kenapa? Tidak takut akan Tuhan. Tapi di rumahnya, di tokonya ada salib besar-besar. Tidak heran kalau ada seseorang bilang salib itu ada jinnya. Sudahlah, tidak usah belok sana. Mazmur 25 ayat 21. Saudara dengar saya baca karena kecil. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Saudara mau dikawal oleh kejujuran dan ketulusan? Sebab aku menanti-nantikan engkau. Orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya dia selalu hadapkan hidupnya kepada Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, dia menanti-nantikan Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan artinya dia selalu hadapkan segala keadaannya kepada Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Kalau aku mulai tidak jujur, beritahu aku. Itu orang yang takut akan Tuhan. Karena kita kan gampang meleset toh. Gampang meleset kita. Kita mau melesat cepat, tetapi berani meleset. Nah sudah, itu permainan kata. Aku menanti-nantikan engkau. Atau takut akan Tuhan. Mazmur 37 ayat 37. Baca sama-sama 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Nah, saudara lihat orang jujur di mana? Lihat dulu begini. Ya kan? Atau pakai kaca dulu. Supaya kita lihat dulu diri sendiri. Lihat kepada orang yang jujur. Terus apa? Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, hari depan. Saudara mau punya hari depan, masa depan? Mau. Kita rindu punya masa depan, punya hari depan. Tapi hidup nggak jujur, ngomong lain, tindakan lain. Hati-hati saudara. Dusta Tuhan urus. Tuhan urus dusta. Hidup jujur seperti rugi.
seperti rugi. Tetapi dusta kemudian dapat untung, itu malapetaka. Kita makan keuntungan hasil dusta, itu jadi kutuk di dalam diri kita. Kalau itu dimakan anak cucu kita, kutuk terus turun ke mereka. Banyak terbukti. Sampai kita ketika tua, kita neteskan air mata lihat itu. Saudara, hati-hati. Takut akan Tuhan menjaga kita untuk tidak bikin dosa. Dan menjaga kita untuk hidup benar. Dan menjaga kita untuk hidup tetap diberkati Tuhan. Amin. Tuhan ingin berkati kita kok di masa sesukar apapun. Tuhan ingin dan Tuhan mampu. Kalau kita ingin menolong orang, seringkali tidak mampu, ya kan? Berkali-kali saya bilang, ada banyak kali kita ingin menolong orang, tidak mampu kita. Tapi ada orang yang mampu tapi tidak ingin menolong. Itu semua ada di dunia ini. Itu sebabnya cari apa di dalam dunia. Perhatikanlah orang-orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Rupanya orang jujur ini adalah orang yang suka damai. Ada masa depan. Amin. Ada satu lagi, menjauhi kejahatan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, dia jujur, saleh, kemudian menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat 6. Oh, saya tulis besar-besar. 1, 2, 3 baca. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Rupanya karena takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, kita jauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan. Kalau saudara ketemu, tahu-tahu kumpulan itu sedang ngerasani orang, kita mulai dengar, kayaknya enggak betul yang mereka bicarakan. Oh, 1, 2, 3 pendapat macam-macam. Akhirnya orang itu yang tadinya dada begini, mungkin lagi genggam sesuatu, dia dada begini. Orang mulai cerita, waktu dia lewat, dia tunjukkan tinju ke saya, nantang itu. Oh, yang lain cerita, lama-lama ceritanya berubah jadi orang itu lewat, katanya tunjukkan pisau. Mengerikan. Dulu ada pengerja, tergeser tuh pisau di meja, jatuh. Terus pengerja bilang apa? Tante ambil pisau dan banting. Itu mengerikan. Mumpung saya ingat, saudara tidak pernah dengar itu. Menderita memang. Kalau orang sudah kumpul, hati-hati. Menjauh kalau lihat, ini gawat. Bisa bikin rusak hidup saya. Menjauh. Sudah lihat-lihat korupsi berjamaah, masih nongol masuk ke dalamnya. Orang Kristen disumpah pakai Alkitab. Orang apa disumpah pakai kitab sucinya. Korupsi, manipulasi. Yang gawat pemimpin gereja bikin penyimpangan keuangan. Nggak takut. Karena takut akan Tuhan sudah hilang. Mengerikan itu. Nggak usah terlalu banyak ke sana. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jauhi. Ada orang rela berhenti bekerja di satu perusahaan karena dia dipaksa harus curang. Tapi ada yang namanya pendeta. Tapi karena dapat untung banyak, dia pikir mau curang, mau jurang, mau apapun dia jalani. Tidak menjauhi kejahatan. Kenapa? Takut akan Tuhan merosot. Saudara, kita pelihara hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan
Mazmur 34 ayat 10, 1, 2, 3. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang ganti saya. 1, 2, 3. Tidak berkekurangan saya yang takut akan Dia. Amin. Tuhan janji, orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Begitu orang mulai tidak takut sama Tuhan, jadi kurang ajar. Bukan cuma kekurangan, kadang-kadang tidak kekurangan, tetapi kekurangan kelakuan yang baik. Jadi kurang ajar. Ayat 11. Sama-sama. 1, 2, 3. Orang ganti saya. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi saya yang mencari Tuhan, artinya mencari Tuhan itu takut akan Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Singa-singa muda itu dia. Kalau singa muda masuk panarukan, mau dikurung di mana, dia masuk, kenyang dia. Singa muda itu kuat sekali untuk gampang dapat makanan. Tapi pemazmur tulis, singa-singa muda dapat merana kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat ini ditulis masih dihubungkan dengan ayat 10. Takut akan Allah, saleh, itu taat, suci, dan sungguh-sungguh jalankan ibadah. Bertekad untuk itu. Jujur, lurus hati, tidak berdusta, tidak curang. Menjauhi kejahatan, tidak mau ikut berbuat kesalahan. Tuhan memberkati. Nyanyi.